Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 2376-2378 Bab 2376, B-Class. Setelah berbicara, Cilong Guijun naik ke langit dan terbang keluar dari hutan hitam. Cilong Guijun terbang setinggi mungkin, sampai ia mencapai ujung Sayue yang merah darah, tubuhnya mulai menyerap kekuatan roh yin di udara. Saat Cilong Guijun terus menyerap kekuatan roh yin, granulasi mulai tumbuh dari lengannya yang patah. Kecepatan pemulihan tubuh penyembuhan diri relatif lambat. Pada kecepatan ini, Cilong Guijun membutuhkan setidaknya 2 atau 3 jam untuk sepenuhnya memulihkan lengannya. Nyonya Blackfeather melirik Landen Sen, yang terjebak oleh kunci surga, dengan senyum lucu di mulutnya, pria kecil, sekarang biarkan wanita ini melatihmu. Wajah Landen Sen gelap seperti bagian bawah pot, dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi demi keselamatan Liu Yunmeng, dia hanya bisa menahan senyum dan berkata, Daois Blackfeather, tidak ada keluhan dan tidak ada dendam, tidakkah Anda harus berlebihan? Teman saya ini menggunakan susunan teleportasi untuk mengirimkannya tanpa insiden, dan saya bisa menjanjikan permintaan apapun kepada Anda. Nyonya Kuroba menutupi wajahnya dan tersenyum dan berkata, menarik. Pria kecil, jika kamu senang wanita ini sebelumnya, wanita ini mungkin masih mempertimbangkan menerima kamu sebagai hewan peliharaan laki-laki, tapi sekarang. Kamu menyakiti suamiku, wanita ini tidak bisa memaafkanmu. Landen Sen berkata dengan malu-malu, rekan Daois itu adalah tubuh yang bisa menyembuhkan diri sendiri, dan tidak akan ada masalah serius. Bisakah rekan-rekan Taois bulu hitam mengakomodasi? Sen memohon pada Anda. Ini tidak bisa, suamiku belum bermain dengan partner wanitamu yang berambut perak, mari kita bicarakan ketika dia sudah cukup. Nyonya Blackfeather tersenyum ringan. Kamu. Landen Sen sangat marah, gemetaran karena marah. Dia tahu bahwa Liu Yunmeng memiliki nama paling penting, dan jika Cilong Ghost Lord benar-benar melakukan sesuatu yang lebih rendah daripada Liu Yunmeng, Landen Sen dapat membayangkan betapa putus asa seorang wanita. Landen Sen lebih suka menanggung dipermalukan oleh dirinya sendiri, dan tidak akan pernah membiarkan Liu Yunmeng dipermalukan oleh orang lain. Sangat disayangkan dilema saat ini tidak dapat diselesaikan. Kunci hari ini terlalu kuat untuk memenjarakan kekuatan spiritual, dan tidak ada cara untuk membebaskan diri. Landen Sen bahkan tidak bisa membuat cincin tulang 9 warna muncul, dia tidak bisa mengekstraksi cahaya. Landen Sen bahkan tidak bisa membuat cincin tulang 9 warna muncul, dia tidak bisa mengekstraksi cahaya 9 warna dari cincin tulang 9 warna. Kesedihan dan keputusasaan menyelimuti Landen Sen, keengganan dan amarahnya telah mencapai yang ekstrim, matanya merah dan berkata, Asteris, saya dengan baik hati menyelamatkan suami Anda, tetapi Anda pada gilirannya menyakiti kami. Sialan itu menyilaukan bagi saya. Jika saya keluar dari masalah, Anda akan hancur berkeping-keping. Nyonya Blackfeather tersenyum dan berkata, pria kecil, dia sangat bersemangat. Ya, wanita ini menyukai jenis perbaikan pria yang penuh gairah. Selanjutnya, Anda harus membiarkan wanita ini menikmatinya. Setelah berbicara, Blackfeather mengulurkan tangan yang ramping dan membelai dada kuat Landen Sen. Dia menanggalkan 4 senjata ajaib yang bisa dipakai Landen Sen dan menyingkirkannya. Setelah itu, dia mulai membuka pakaian Landen Sen. Nyonya Hei Yu dengan lembut membelai tubuh Landen Sen, gerakannya luar biasa lembut, seperti ekor kucing yang melintas, dengan mudah menyentuh api di hati pria itu. Kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Meskipun Landen Sen sangat marah, tubuhnya masih bereaksi tidak normal. Teknik menawan Madame Blackfeather ini terlalu pintar, selama itu adalah pria normal, dia akan tersesat tanpa sadar. Apa yang kamu lakukan? Tentu, kamu melakukan hal-hal yang sangat bahagia, suara Bu Kuroba terdengar manis dan menawan. Kulit kepala Landen Sen mati rasa untuk sementara waktu. Sial, si bisa dibunuh tetapi tidak dihina. Jika dia dipermainkan oleh Asteris, lebih baik membunuhnya secara langsung. Untuk membuat Landen Sen lebih di negara bagian, suami bulu hitam menyemprotkan kabut merah muda, yang langsung diserap oleh kulit Landen Sen. Kemudian, Nyonya Hei Yu dengan lembut mencium dan mengisap lidahnya ke seluruh tubuh Landen Sen sampai dia mencapai bagian kunci. Apakah kamu mau? Nyonya Blackfeather bertanya dengan suara yang manis tapi manis. Landen Sen akan kehilangan kendali, tetapi alasannya masih ada. Dia menebak tujuan Blackfeather, tetapi kenyataannya, ini bukan hal yang buruk, tetapi merupakan satu-satunya cara dia bisa melawan wanita ini. Sekarang ada 2 opsi. Pertama, dengan tegas menolak. Menjadi mainan wanita hantu ini merupakan penghinaan terhadap diri sendiri, bahkan dengan mengorbankan nyawa. Kedua, terima takdir. Ini adalah satu-satunya cara untuk keluar dari masalah, dan Anda harus melepaskan sebagian dari martabat Anda. Landen Sen berpikir cepat dalam benaknya, apakah itu untuk menolak atau menaati. Pada akhirnya, ia memilih yang terakhir. Kangen kamu. Landen Sen tersentak dan tidak tahan lagi. Kata ini baginya terasa melegakan.
Nyonya Heiyu tersenyum manis, dan duduk langsung di Lenden Sen, berbisik pelan, ini bagus. Ayo, biarkan wanita ini menikmatinya. Begitu suara itu jatuh, Nyonya Blackfeather dengan cepat hilang dan masuk, mengerang dan berkeringat. Nyonya Blackfeather mengambil inisiatif selama seluruh proses, dan Lenden Sen terjebak oleh kunci langit. Tidak ada kesempatan untuk bergerak sama sekali, dan dia sangat sedih. Meskipun Lenden Sen merasa bahwa dia telah dihina, tetapi setelah memikirkannya, dia tampaknya tidak menderita lagi. Bulu Nyonya hitam terombang-ambing selama 1 jam, seluruh tubuhnya ambruk seperti cairan. Setelah menikmati, Heiyu mulai menggunakan teknik asteris, mencoba untuk menyedot Yang Qi dari tubuh Lenden Sen. Secara umum, ketika seorang kultivator hantu mencapai tingkat konjugasi, kekuatan spiritual atribut Yin dalam tubuh tidak akan bertentangan dengan Yang Qi. Hanya hantu tingkat rendah yang takut pada atribut aura yang. Hantu dari fase gabungan telah dibudidayakan ke tingkat yang sangat tinggi, yang tidak berpengaruh pada mereka. Sebaliknya, untuk hantu dari ras tertentu, harmoni Yin dan yang dapat berkontribusi pada budidaya mereka. Teknik asteris yang dikembangkan oleh Blackfeather disebut menggantung jiwa mencuri Yuan Jue. Ia dapat menyerap Yin Qi atau Yang Qi dari biksu untuk mendorong kultivasi. Jika itu adalah Yang Qi, efeknya bisa 2 kali lipat. Roh perang suci yang Lenden Sen membuat Nyonya Heiyu mengeluarkan air liur, jika dia bisa menyerap sebagian darinya, tingkat kultivasinya pasti akan meningkat. Tepat ketika Blackfeather menggunakan jiwanya untuk mencuri Yuan Jue, perubahan tiba-tiba terjadi. Nyonya Blackfeather memang menyerap sejumlah besar energi yang murni pada awalnya, dan kemudian dia ngeri menemukan bahwa energi yang itu benar-benar menelan kekuatan roh Yin di tubuhnya pada gilirannya. Meskipun Lenden Sen belum secara mendalam mempraktikkan teknik asteris, kendalinya terhadap roh pertempuran Seng yang sangat halus. Lenden Sen masih bisa mengendalikan bagian dari energi pertempuran Seng yang diserap oleh Nyonya Blackfeather. Nyonya Blackfeather berpikir bahwa perang suci yang Sen Qi harus dikonsumsi hampir, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Lenden Sen tidak hanya perang suci Qi matahari, tetapi sumber Qi perang matahari suci. Saya ingin menyedot energi perang suci abadi di Lenden Sen, tetapi hanya ada satu, dan ia menderita serangan balasan. Tidak. Nyonya Blackfeather menjerit ngeri, dan dia merasakan kekuatan roh Yin di tubuhnya mengalir ke tubuh Lenden Sen seperti air yang mengalir. Lenden Sen akhirnya merasa bahwa kekuatan spiritual yang mandek di tubuhnya mulai mengalir sedikit. Meskipun ia tidak memiliki akar spiritual atribut Yin, ia dapat menganggap atribut Yin cincin tulang 9 warna sebagai akar spiritual atribut Yin, semu, dan dapat menggunakan kekuatan spiritual Yin melahap sebagai kekuatan spiritual biasa. Mendengar teriakan Nyonya Bulu Hitam, Cilong Guijun segera turun dari langit dan terbang ke hutan hitam, berteriak, Nyonya, ada apa denganmu? Bab 2377, Lenden Sen vs Cilong Guijun. Suam, selamatkan aku, Mrs. Kuroba tampak ketakutan dan berteriak dengan suara serak. Sejumlah besar energi perang Seng yang tersedot menyapu kekuatan roh Yin di tubuhnya dan mengalir ke tubuh Lenden Sen. Lenden Sen mengisap keras, dan Nyonya Heiyu diperas kering dalam sekejap, dia kehilangan kekuatannya dan jatuh ke Lenden Sen, mengguncang seluruh tubuhnya. Wanita. Cilong Guijun meraung dengan tajam, wajahnya dengan liar menukik turun dari langit, dan dengan keras meraung, beraneka ragam, berani menyakiti istriku, raja ini akan menghancurkan tubuhmu menjadi berkeping-keping. Melihat Cilong Guijun terbang turun, hati Lenden Sen penuh, dan dia buru-buru mengedarkan kekuatan roh Yin yang telah ditelan dari Nyonya Bulu Hitam, dan membuka mulutnya untuk menyemprotkan pedang emas Hunyuan. Ledakan. Pedang emas Hunyuan membawa badai emas, menyapu Liu Yunmeng, yang pingsan di tanah, ke dalamnya, dan terbang menuju cakrawala jauh. Lenden Sen ingin mengirim Liu Yunmeng sejauh mungkin, karena dia pasti akan kehilangan akal ketika mengambilnya, dan dia tidak ingin menyebar ke Liu Yunmeng. 9 roh darah. Dengan raungan, Lenden Sen mengambil keuntungan dari kekuatan roh Yin di tubuhnya untuk melakukan 9 perubahan roh darah. Apa? Lenden Sen membuka mulutnya dan mengeluarkan banyak esensi dan darah, kantusnya hampir pecah, dan dia mengeluarkan raungan rendah, serak. Angin berdarah menyapu sekeliling, dan hanya dada Lenden Sen, pola kera batu bermata emas dengan cahaya keemasan melepaskan cahaya dari Sengruo Liang. Lenden Sen, yang diikat oleh kunci surga, meledak ke dalam pembuluh darah biru, dan tubuhnya juga bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, cerah dan gelap. Cilong Guijun sedikit terkejut, anak ini jelas terikat oleh kunci surga, dan bisakah dia melepaskan fluktuasi kekuatan spiritual yang kejam seperti itu? Membunuh mati. Cilong Guijun terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak, jejak jijik melintas di matanya, dengan satu tangan kecakar, dan langsung meraih dahi Lenden Sen, mencoba untuk meledakkan dahi Lenden Sen. Tepat pada saat kritis ini. Ledakan. Sejumlah besar api berbentuk teratai naik ke langit dan menyapu seperti badai. Hantu naga merah yang menukik merasa bahwa api berbentuk lotus bergegas ke wajahnya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, dan matanya tiba-tiba berputar.
Dimanapun api berbentuk lotus besar berlalu, ruang itu terbakar menjadi lubang besar, menakutkan. Red Dragon Course Fire. Di bawah kengerian Cilong Guijun, kepalanya berubah menjadi kepala naga mayat merah. Naga mayat itu membuka mulutnya di baskom darah dan memuntahkan sejumlah besar api berwarna darah, memancar ke arah api berbentuk lotus besar yang menyapu. Ledakan. Deru berat terdengar, kekuatan supernatural Natal Cilong Guijun dilepaskan dengan semua kekuatannya, ini mampu menahan kekuatan api lotus. Api mengerikan seperti itu benar-benar dilepaskan oleh seorang anak di puncak Void Refining. Tidak secara pribadi, Cilong Guijun tidak bisa mempercayainya. Tidak Bu. Cilong Guijun tiba-tiba teringat bahwa Ni Kuroba masih terjebak dalam nyala api berbentuk lotus besar, dan ia panik. Dia dengan cepat memadatkan api mayat naga merah besar untuk membentuk perisai pelindung, dan akan bergegas ke api lotus padat, mencoba menyelamatkan Ni Black Feather. Saat ini, mengaum. Ada raungan yang mengguncang langit, dan dalam nyala api teratai, sebuah tangan besar yang mewah menerangi cahaya keemasan dan menabrak hantu naga merah yang sedang menukik ke bawah. Kekuatan besar yang dibawa oleh tangan mewah itu menyebabkan ruang itu runtuh. Apa? Cilong Guijun tampak ketakutan. Kekuatan yang dibawa oleh kepalaan emas itu terlalu luar biasa, Cilong Guijun tidak berani bersusah payah, dan segera mengorbankan harta roh prasejarah luar biasa berbentuk payung yang berwarna hitam. Payung skala naga, pergi. Payung hitam segera melebar menjadi 1 kilometer lebarnya, dan sejumlah besar cahaya hitam dilepaskan dari permukaan, menghalangi Cilong Guijun. Dengan suara teredam keras, payung itu cacat oleh tinju emas, tapi tetap bertahan dengan pukulan. Setelah kepalan emas diturunkan, payung hitam kembali ke keadaan semula dan dipegang oleh Cilong Guijun di tangan. Cilong Guijun sangat kuat, dan dia bahkan lebih baik daripada biksu puncak gabungan biasa. Ada banyak harta karun di tubuhnya. Payung skala naga ini adalah harta langka yang luar biasa murni pertahanannya. Mantel payung terbuat dari sisik naga dari naga hitam binatang suci peringkat pertama, dan kekuatan pertahanannya bisa disebut tingkat abnormal. Ledakan. Setelah api lotus menghilang, saya melihat seekor kera raksasa emas mengenakan cahaya keemasan, dengan panik merobek kunci langit yang diikatkan ke tubuhnya, membuka mulutnya lebar-lebar dan membuat raungan sengit. Semangat sejati, kera batu bermata emas. Setelah melihat wajah kera raksasa emas, Cilong Guijun menarik napas dalam-dalam, dia bahkan tidak bermimpi bahwa anak itu bisa berubah menjadi monster yang menakutkan. Cilong Guijun ngeri sesaat, dan segera tenang, jika itu benar-benar kera batu bermata emas, dia pasti akan pingsan dengan tinju tadi. Hanya saja kera batu bermata emas di depan Anda terlalu keras, itu adalah semacam penindasan yang tampaknya berasal dari garis keturunan, aura kera raksasa yang memancarkan kera emas ini lebih daripada kaisar hantu yang jatuh. Pada saat ini, Nyonya Hitam Bulu sedang berbaring di kaki kera batu bermata emas. Dia dihisap jauh dari tubuhnya sekarang, dan dia sudah terlambat untuk melawan. Tubuhnya hampir terbakar menjadi kokas oleh api karma teratai merah yang menakutkan, dan dia terluka parah, hampir marah seperti Gossamer. Wanita. Cilong Guijun tidak punya waktu untuk merawat kera batu bermata emas, dan segera berubah menjadi kilat berdarah, berusaha menyelamatkan Nyonya Bulu Hitam. Mengaum. Kera batu bermata emas menatap Cilong Guijun dengan marah, mengeluarkan raungan yang keras, mengangkat kaki kanannya yang tebal, dan melangkah berat ke arah Ni Kuroba. Tidak. Mata Cilong Guijun hampir terbelah, dan melihat kera batu bermata emas terlalu cepat, aku takut bulu Nyonya Hitam akan terinjak-injak sampai mati oleh kera batu bermata emas tanpa bergegas ke Nyonya Bulu Hitam. Kunci langit, hentikan dia untukku. Cilong Guijun tampak sangat mengerikan, dan dengan gila menggunakan kekuatan rohaninya menuju kunci langit, dan kunci langit dengan gila menarik kaki kanan kera batu bermata emas. Kaki kanan kera batu bermata emas kaku membeku di udara, tidak bisa bergerak sedikit ke bawah. Cilong Guijun membalik telapak tangannya, dan menawarkan tombak harta roh yang paling bergengsi. Permukaan tombak terjalin dengan busur emas yang menakutkan, yang berisi sejumlah besar kehancuran. Gunrigun, bunuh aku. Cilong Guijun meraung dengan tajam dan melemparkan tombak emas di tangannya. Memanggil. Suara sangat tajam menerobos udara terdengar, dan tombak meledak dengan cahaya keemasan Seng Ruo Liang, dan dengan momentum guntur, itu menunjuk langsung ke kaki kanan kera batu bermata emas. Ruang terkoyak ketika Sun Gun meledak di udara. Sangat disayangkan bahwa 4 senjata ajaib Lenden Sen yang terbuat dari campuran Yuan diambil oleh Ni Hei Yu barusan dan tidak bisa melindungi Tuan. Selain itu, Lenden Sen, yang berubah menjadi kera batu bermata emas, diikat oleh kunci langit, dan gerakan kekuatan spiritual di tubuhnya sangat terbatas, tidak dapat memuntahkan api karma teratai merah, dan hampir tidak bisa bertahan melawan pukulan ini. Puff. Gunrigun mengenai lutut kaki kanan Golden Eye Stone AP, dan banyak darah keluar. Tulang dan daging di lutut kaki kanan dihancurkan menjadi serpihan oleh kekuatan besar Gunrigun. Dengan suara booming yang teredam, kera batu bermata emas berlutut di tanah, matanya memerah, dan mulutnya mengeluarkan raungan yang marah.
Bab 2378, Brave Course Dragon. Cilong Guijun menghela nafas lega, dia benar-benar terkejut dengan kemunculan kera batu bermata emas yang tiba-tiba, tetapi setelah pertarungan, dia menemukan bahwa dia masih bisa mengendalikan situasi. Selama kunci langit dapat terus memberikan efeknya, kera batu bermata emas ini pasti akan mati. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan pertahanan kera batu bermata emas ini sungguh menakjubkan. Cilong Guijun berpikir bahwa Sun Spear yang dia lemparkan dengan sekuat tenaga setidaknya bisa menghapuskan kaki kanan kera batu bermata emas itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu hanya akan melukai kaki kera raksasa emas. Mengambil keuntungan dari kehilangan mobilitas sementara dari kera batu bermata emas, Cilong Guijun bergegas menuju Nyonya Kuroba dengan kecepatan tercepat, berusaha menyelamatkan Nyonya Kuroba. Namun, adegan selanjutnya membuat Cilong Guijun tercengang. Mengaum. Setelah kera besar bermata emas itu terluka, alih-alih menunjukkan tanda-tanda penurunan, itu juga mengeluarkan raungan yang meriah, dan tulang-tulang di seluruh tubuh patah dan jatuh dalam amarah yang hebat. Engah. Kera raksasa langsung menarik tombak Guanri yang telah menusuk ke kaki kanannya, dan membuangnya. Sebuah panah darah melesat keluar, dan di bawah rangsangan darah, energi perang matahari suci di kera batu bermata emas berlari ke tingkat yang ekstrim, dan sejumlah besar energi perang matahari suci meluap dari permukaan tubuh, berubah menjadi angin puyuh emas di sekitar tubuh. Daging dan tulang kaki kanan kera batu bermata emas itu menyembuhkan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, seolah-olah kekuatan tak terbatas mengalir keluar dari anggota tubuh. Ledakan. Pada saat ini, mata kera raksasa itu merah, kekuatan ilahinya dilepaskan ke ekstrim, ia melepaskan diri dari kunci langit di tubuhnya, dan melemparkan rantai emas berat ini ke udara. Huhuhu. Kunci langit terus berputar di udara, terbang keluar dari hutan hitam, dan memotong beberapa gunung tandus di kejauhan menjadi dua. Kunci langit sangat berat setelah dilempar ke udara oleh kera batu bermata emas. Cilong Guijun yang baru saja bergegas ke tanah menderita serangan balasan dan tubuhnya mengalami stagnasi. Tidak mustahil. Melihat kera batu bermata emas membebaskan kunci langit, Cilong Guijun menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Kera bermata keemasan yang marah itu cepat dan meraih kaki Ni. Black Feather. Saya melihat kera batu bermata emas yang ganas itu dengan mulut dan taring terbuka lebar, dan benar-benar melemparkan tubuh Madame Black Feather ke mulutnya. Kera batu bermata emas yang keras menelan Madame Black Feather seperti pacman. Tidak. Melihat bahwa Ni Black Feather sebenarnya dimakan oleh kera raksasa. Cilong Guijun memegang kepalanya, matanya merah, dan dia benar-benar marah. Apa? Kemarahan di hati Cilong Guijun membengkak, dan ia melihat sejumlah besar darah meluap dari permukaan tubuh fisiknya, melepaskan darah Seng Ruo Liang. Sebuah petak besar darah menyelimuti tubuh Cilong Guijun, dan Cilong Guijun tiba-tiba berubah menjadi naga mayat raksasa dengan panjang tubuh puluhan ribu meter. Mengaum. Tiba-tiba, naga mayat merah naik ke langit, berteriak ke langit, dan nafas yang keras mengejutkan langit. Raungan mengguncang langit, dan bahkan bumi ada di naga asli. Naga mayat itu berkelok-kelok dan melayang-layang di langit, dengan sisik naga berwarna merah seperti pisau di sekujur tubuhnya, dan matanya seperti rolet besar, menyemburkan api berdarah, dan memancarkan udara mayat yang menakutkan di sekujur tubuhnya. Bunuh istriku, aku tidak akan membunuhmu hari ini, aku berjanji tidak akan menjadi hantu. Naga mayat merah itu mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan, dan dengan lambaian ekornya, ia menabrak kera batu bermata emas dengan berat. Kera batu bermata emas bukanlah kesemek yang lembut. Lenden Sen tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan aksi kera batu bermata emas, tetapi kera batu bermata emas itu berani dan suka berperang di tulangnya, bahkan tanpa kebijaksanaan, kekuatan tempurnya sangat menakjubkan. Melihat ekor naga yang terbelah itu, kera batu bermata emas tidak hanya tidak menghindar, tetapi langsung menurunkannya. Dengan bang teredam, ekor naga mayat merah menghantam bahu kera batu bermata emas, dan merobek luka panjang di bahu kanan kera batu bermata emas, berdarah dan berdarah. Mengaum. Kera batu bermata emas yang marah tiba-tiba meraih ekor naga dari mayat naga dan dengan panik mengayunkannya. Hati naga mayat merah itu bergetar dan mencoba melawan, tetapi dia meremehkan kekuatan kera batu bermata emas. Kekuatan kera batu bermata emas ini menakutkan bagi dunia yang luar biasa. Naga yang tampaknya sangat besar itu seperti ular kecil yang terjepit, tidak mampu berjuang sama sekali. Mata kera batu bermata emas penuh dengan kekerasan, dan dia meraih ekor naga dengan kedua tangan, dan menghancurkan naga itu ke tanah dengan semua kekuatannya seperti cambuk. Bum 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 bum. Kera batu bermata emas memiliki mata merah dan menghancurkan naga mayat di tanah. Itu sudah berubah menjadi hutan hitam tandus, dengan ribuan celah di tanah, itu hancur dan sebagian besar tanah runtuh. Naga mayat merah tidak pernah berpikir bahwa kera batu bermata emas yang ditransformasi oleh Lenden Sen begitu kuat sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan, dan dihancurkan oleh kera raksasa. Bum bum bum. Kera batu bermata emas terbang ke udara, mengguncang naga mayat seperti kunci cambuk, dan menghancurkannya ke tanah. Medan di sekitarnya hancur total dan pemandangannya sangat dahsyat.
Kera raksasa itu menabrak lebih banyak dan lebih ganas, hanya dalam satu tarikan nafas, kepala naga mayat itu bersentuhan dengan tanah ratusan kali, dan banyak darah menyembur keluar dari mulutnya. Ketika naga mayat merah diserang, api mayat keluar dari mulutnya tanpa pandang bulu, kadang-kadang membombardir kera batu bermata emas, kulit kera raksasa meledak, tetapi kera raksasa itu masih enggan. Bahkan kekuatan pertahanan Cilong Guijun luar biasa, dan dia tidak tahan dengan lemparan itu. Emosinya telah berubah dari amarah menjadi ketakutan, dan nalar mengatakan kepadanya bahwa mustahil untuk melawan monster ini dengan tangan tertutup. Kemampuan kera batu bermata emas ini untuk bertarung dengan tangan tertutup benar-benar menakutkan. Kunci surga. Cilong Guijun berteriak panik, pikiran ilahi dengan cepat memanggil kembali kunci langit yang dibuang oleh Lenden Sen. Dalam sekejap, rantai emas terbang dari cakrawala. Kunci langit berubah menjadi hantu naga emas, menyerang kera batu bermata emas dengan kecepatan kilat. Mengaum. Monyet batu bermata emas itu meraung marah. Meskipun dia tidak bijaksana, dia tahu bahwa dia telah banyak menderita dari rantai ini. Kunci langit dapat bersembunyi di celah-celah ruang, yang setara dengan tidak ada entitas pada saat penembakan, dan pertahanan fisik apapun tidak valid. Namun, kunci surga belum tentu mengenai sasaran. Kera batu bermata emas melemparkan daging naga mayat merah ke satu sisi, dan seluruh tubuhnya meledak menjadi pembuluh darah biru, diam-diam mendapatkan momentum. Ketika hantu naga emas bergegas mendekat, mata kera batu bermata emas meledak menjadi cahaya, kekuatan ilahi dilepaskan ke ekstrim, cahaya emas muncul dari tinju kanan, dan itu menabrak hantu naga emas dengan berat. Ledakan. Tinju kanan kera raksasa membawa kekuatan yang tak tertandingi, menghancurkan ruang. Kunci langit, bersembunyi di angkasa, disambut dengan perlawanan serius. Tangan kanan kera batu bermata emas langsung menarik keluar kunci surga di celah di angkasa. Adegan yang luar biasa muncul. Saya melihat kera batu bermata emas mengangkat kunci langit yang sangat berat dan membantingnya ke arah tubuh naga mayat merah. Kunci langit dipaksakan oleh kekuatan raksasa kera batu bermata emas, dan naga mayat merah sementara kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kunci langit, dan tidak dapat menghindar, dan terkena oleh kunci langit. Ledakan. Hanya dengan satu pukulan, naga mayat merah itu dihancurkan menjadi darah dan daging.